Selamat pagi anak-anak. Kita senang sekali karena hari ini kembali lagi kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kenapa Rasul bilang kita bersyukur, kita senang? Karena tidak semua anak bisa seperti kita beribadah setiap minggu. Ada anak yang karena sakit harus tiduran, tidak kuat untuk duduk, tidak kuat untuk buka mata. Akhirnya mereka kesulitan untuk beribadah. Atau ada anak-anak di negara lain yang tidak membolehkan mereka beribadah. Nah, anak-anak seperti itu kasihan. Mereka tidak seberuntung diri kita. Mereka tidak bisa beribadah dengan bebas. Jadi kita yang masih punya kesempatan, tubuh yang sehat, ada sarana yang Tuhan sediakan, kita tetap bisa beribadah seperti pagi ini. Jadi kita bersyukur ya anak-anak. Baik, sebelum kita melanjutkan atau memulai ibadah kita, Rasul ajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa ya. Lipat tangan, duduk yang sopan, kita mau menghadap Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini dengan tubuh yang sehat kami bisa duduk bersama-sama beribadah di hadapan-Mu. Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan kami akan beribadah di rumah seperti ini. Sesungguhnya hati kami sudah rindu Tuhan bisa beribadah bersama dengan teman-teman kami semua di gereja. Kami belum bisa seperti itu. Kami mau bersabar menunggu dan memohon Tuhan tolong agar pandemi COVID ini dapat segera berlalu ya Tuhan. Tuhan, tolong negara kami, tolong penduduk dunia ini ya Tuhan, sehingga semua bisa mematuhi aturan, menjaga jarak, memakai masker, selalu menjaga kebersihan, sehingga virus ini dapat segera teratasi. Tuhan, beri kepada para ahli, orang-orang yang pandai untuk bisa memikirkan cara yang terbaik, teraman untuk melindungi diri kami dari virus ini. Kami akan tetap bersyukur beribadah dengan cara seperti ini. Tuhan, beri kami kerinduan yang sama, beri kami hati yang bersukacita memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam jam yang singkat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, setiap kita mau beribadah, tidak lupa kita selalu mengawali dengan memuji-muji nama Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhan yang layak dihormati. Oleh karena itu, kita mau memuji Tuhan dengan riang. Kita akan menyanyikan beberapa pujian, ya. Kita akan menyanyikan pujian God Made Me, Allah menciptakan saya sangat senang bahwa setiap bagian tubuh saya semua diciptakan Allah dengan baik dan sempurna. Ya,
kemudian kita juga akan menyanyikan pujian Malam Sunyi Senyap, ya, mengingat kembali di tengah malam yang sepi bayi Yesus lahir ke dalam dunia ini, ya. Kemudian kita nyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun, mengajak semua kita berhimpun bersama-sama di dalam Tuhan. Tidak bisa berkumpul, bertemu bersama-sama secara nyata, tapi di dalam roh kita berkumpul dengan banyak orang Kristen di seluruh dunia ini, bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Terus lagu yang keempat, kita akan menyanyikan pujian Dia Lahir Untuk Kami. Nah, anak-anak, 4 lagu ini anak-anak nyanyikan bersama dengan hati yang riang dan benar-benar sukacita memuji Tuhan, ya. Ya, bersama-sama kita dengarkan pujian ini satu persatu. God made my
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Bernyanyilah. Dialah untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Tuhan kami, Allah kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus dan Juru Selamat dunia. Dialah untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Hati kita sudah gembira bisa memuji Tuhan, ya. Sekarang kita mau dengarkan apa kata Tuhan. Kita berdoa lagi ya untuk firman Tuhan. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sudah memuji nama-Mu. Kami gembira dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, sehingga kami semakin mengerti ajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak ingat ya, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, sumbernya selalu dari Alkitab. Jadi, anak-anak boleh mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, atau yang dari handphone ya boleh ambil handphonenya dan siap-siap membuka dari beberapa bagian Alkitab. Firman Tuhan hari ini berjudul Allah menepati janjinya. Ya, Allah menepati janjinya. Anak-anak, ingat tidak peristiwa ketika Adam dan Hawa diciptakan? Allah mengatakan Adam dan Hawa diciptakan dengan baik, sangat baik dari semua ciptaan yang lain. Ketika Allah menciptakan ciptaan yang lainnya, ya, menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari, bulan dan bintang, menciptakan daratan, lautan, itu Allah mengatakan ciptaannya itu baik. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, anak-anak ingat Allah di sana mengatakan
bahwa ciptaan ini teramat baik, sangat baik. Nah, manusia itu ciptaan Allah yang sangat baik dan sangat sempurna. Tetapi anak-anak, Allah kemudian memberi peraturan, ya. Hai manusia, hai Bapak Adam dan Hawa, semua makanan yang ada dalam Taman Eden ini boleh kalian makan dengan bebas. Mau makan sebanyak-banyaknya sampai perut kalian buncit, sampai kalian gendut, sampai kalian kenyang sekali, silahkan, ya. Bebas makan, mau makan sehari berapa kali bebas, tidak ada larangan. Tetapi ada satu yang tidak boleh kalian makan. Anak-anak tahu pohon apa itu? Ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon ini satu-satunya tidak boleh kalian makan. Nah, anak-anak, tetapi manusia penasaran, dibujuk oleh si ular, akhirnya manusia melanggar perkataan Tuhan. Manusia mengambil buah dari pohon itu dan memakannya. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Tuhan marah. Tuhan sangat marah sekali karena manusia tidak taat. Nah, anak-anak tahu akibatnya? Manusia diusir dari Taman Eden. Kemudian Tuhan mengatakan demikian, anak-anak Tuhan itu sangat baik. Dia sudah marah, manusia melawan perintahnya. Dia mengusir manusia karena manusia tidak bisa hidup lagi di Taman Eden karena sudah berdosa. Anak-anak, tetapi Tuhan, Dia mikir bagaimana menyelamatkan manusia. Harus ada jalan supaya manusia bisa diampuni dan kembali lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberi satu janji kepada manusia. Janji itu tercatat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Nah, anak-anak yang tadi punya kitab, buka ya. Atau boleh baca dari sini sama-sama dengan Lause, ya. Kejadian 3 ayat 15, Tuhan mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau itu si ular, si iblis, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara iblis dan perempuan ini atau manusia, ya. Antara keturunan iblis dan keturunan manusia. Keturunan ular iblis akan meremukkan tumit manusia. Nah, anak-anak, dari sini Tuhan sudah menceritakan tentang akan ada seorang keturunan manusia yang akan menghancurkan si ular. Ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan datang menyelamatkan manusia, yang walaupun harus berdarah karena disalib, tetapi oleh pengorbanannya ular itu mati. Si jahat, kuasa jahat akan mati di bawah kuasa Tuhan. Nah, anak-anak, kemudian janji ini Tuhan terus bicara dari tahun ke tahun, ratusan tahun. Tuhan tidak lupa janjinya sama sekali. Anak-anak tahu,
kira-kira ada 300-an orang, 300-an nabi yang dipakai untuk terus mengingatkan bangsa Israel janji ini. Terus mengatakan janji-janji akan ada seorang yang meremukkan kepala ular. Nah, anak-anak tadi Rasul sebut nabi. Apa sih itu nabi? Nah, nabi adalah orang yang mendapatkan pesan langsung dari mulut Tuhan. Dari mulut Tuhan sendiri, perkataan Tuhan langsung mereka dengar dan mereka harus sampaikan kepada umat Tuhan, yaitu umat Israel pada saat itu. Jadi tidak semua orang dipanggil menjadi nabi, hanya orang-orang yang dipilih Tuhan. Hai, aku memanggil engkau, ayo bicara kepada umat Israel. Nah, itu disebut nabi. Kalau dia dipanggil langsung, dia mendengar langsung suara dari Tuhan untuk berbicara kepada umat Israel. Itu artinya nabi. Nah, apa itu nubuat? Nubuat adalah pemberitahuan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi nabi-nabi itu berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, di masa nanti. Kapan terjadinya? Kita tidak tahu. 10 tahun? 100 tahun? Kita tidak tahu. Tetapi akan terjadi. Wah, bisa-bisa Tuhan lupa. Anak-anak, Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Nah, beratus-ratus tahun kemudian ada seorang nabi yang Tuhan pakai. Kalau tadi Rasul bilang ada 300 nabi, Rasul tidak mungkin ambil semua contohnya. Rasul hanya ambil beberapa contoh, 2 contoh saja dari nabi yang dipakai Tuhan ya. Yang pertama adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya pada waktu itu dipanggil Tuhan untuk mengatakan, menuliskan kalimat ini. Dari Yesaya 7 ayat 14 ya, dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, anak-anak, setelah beratus-ratus tahun, bahkan Nabi Yesaya sudah mati, suatu hari datang malaikat Tuhan kepada seorang perempuan muda, perempuan yang belum menikah. Ya, itu tercatat dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Rasul bacakan ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Perawan itu artinya perempuan yang belum menikah. Nah, malaikat Tuhan datang kepadanya untuk apa? Bilang apa? Nah, malaikat itu bilang, jangan takut hai Maria, Tuhan memilih engkau. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, benar, Maria mengandung. Ya, Maria mengandung. Tercatat di mana? Ada di dalam Injil Matius. Ya, pasal yang pertama ayat yang ke-18. Saya bacakan lagi. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Maria ini belum menikah, tetapi dia sudah mengandung. Nah, kemudian kita lihat lagi, akhirnya bayi Yesus lahir. Matius pasal 1 ayat 21 hingga 23 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, anak-anak, terjadi kan, terbuktikan apa yang sudah dijanjikan Tuhan dari zaman Yesaya beratus-ratus tahun yang lalu. Tuhan tidak lupa dan terbukti nyata di zaman Tuhan Yesus. Kemudian Maria, malaikat datang kepada seorang perawan. Kemudian perawan itu mengandung walaupun belum menikah, dan lahir bayi Yesus. Dan Tuhan tidak lupa mengirim malaikatnya, beritahu mereka, namai anak ini Yesus atau Immanuel. Nah, saat ini kita semua kenal bayi itu bernama bayi Yesus. Tepat seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Nah, satu lagi, yaitu dari Mika pasal 5 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tuhan sudah menetapkan, memutuskan bayi itu akan lahir di Betlehem. Nah, kemudian apa terjadi? Pada satu waktu, sekelompok orang Majus tiba-tiba datang menghadap ke Herodes. Matius 2 ayat 1 sampai 6. Ya, datang ke Herodes lalu menanyakan di mana raja yang akan dilahirkan. Herodes kaget, lalu menyuruh ahli Taurat, menyuruh nabi-nabinya, imam-imam, cari tahu, cepat cari tahu di mana dikatakan raja yang baru lahir. Mereka melihat-lihat ke Alkitab, ke buku Taurat mereka, dan benar ada tertulis bahwa bayi itu akan lahir di Betlehem. Orang Majus cari dengan dituntun oleh bintang, dan benar mereka menemukan bayi Yesus seperti yang dikatakan, ditunjukkan kepada mereka. Bayi itu ada di Betlehem. Nah, anak-anak, demikian Tuhan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Yosua pasal 21 ayat 45. Di situ dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Nah, anak-anak, Allah kita Allah yang tidak berubah. Sekali Dia berjanji, Dia tidak pernah lupa kepada janjinya. Kalau kita manusia, kita bisa sering lupa. Kita bisa, apalagi kalau itu sudah sampai 1 tahun lewat, kita sudah lupa.
Boro-boro mau tumbuh sampai 10 tahun. Apalagi bila ratusan tahun. Kita bahkan sudah mati. Kita lupa apa yang kita pernah janjikan. Tetapi Tuhan, ingat, Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Alkitab bilang, segala yang Dia janjikan tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Nah, janji tentang keselamatan yang akan diberikan kepada kita, janji akan datangnya seorang juru selamat, Tuhan genapi. Tuhan tepati janjinya. Beratus-ratus tahun kemudian Tuhan tepati janjinya. Bayi Yesus dilahirkan, nanti bertumbuh besar dan akan menjadi juru selamat bagi kita. Nah, anak-anak, kita bersyukur ya, Allah selalu menepati janjinya, ya. Nah, bagi anak-anak yang suka mewarnai, boleh mewarnai aktivitas ini ya. Nanti langsung kirim kepada papa mama. Di bagian awalnya anak-anak bisa membuat gambar wajah tersenyum, ya. Diberikan mata, diberikan hidung, diberikan mulut yang tersenyum, ya. Allah menjaga janjinya, Allah menepati janjinya, ya. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan merayakan Natal sekolah minggu. Walaupun online, tapi tetap kita merayakan Natal sekolah minggu. Nah, anak-anak lihat, ada yang istimewa dari Natal kali ini, yaitu ada puppet. Nah, anak-anak, jangan lupa hari itu kita nonton bersama-sama, kita merayakan bersama-sama walaupun dari rumah kalian masing-masing, yaitu Natal sekolah minggu kita. Dan ada satu lagi yang istimewa yang akan anak-anak dapatkan pada hari itu. Ya, mungkin tidak semuanya bisa mendapatkan pada hari itu. Mungkin setelah beberapa hari kemudian akan ada berkat sukacita untuk kalian dari Sekolah Minggu GKY Surabaya. Nah, anak-anak tunggu ya. Jangan lupa ikuti Natal Sekolah Minggu pada minggu depan, ya. Nah, anak-anak, kita sekarang mempersiapkan persembahan kita. Kita mau berikan kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita, karena begitu baiknya Tuhan kepada kita. Khususnya sudah memberikan juru selamat kepada kita, ya. Firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa, ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk rangkaian ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkat ilahi yang kami terima daripadamu. Bersyukur untuk sukacita firman, bersyukur untuk kebenaran firman bahwa Allah kami, Allah yang selalu menepati janjinya.
Bersyukur ya Tuhan, kami pun berkesempatan untuk menyatakan terima kasih kami kepadamu melalui persembahan. Engkau berkati semuanya itu, Engkau pakai bagi gerejamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan menyelesaikan ibadah kami dan melanjutkan tugas pekerjaan kami. Tuhan berkati kami dalam semua hal yang kami mau lakukan. Kami selalu meminta penyertaan-Mu bagi kami. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita sampai di sini. Ya, jumpa lagi minggu depan dan semua harus nonton Natal Sekolah Minggu. Kalau perlu, ajak teman-teman kalian sebarkan video sekolah minggu kita kepada teman-teman kalian yang lain. Ya, Tuhan berkati. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan.